Do you think that we could be together? 'Cause I see you in me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan membahas tentang materi dari TM8, yaitu beberapa pilihan desain organisasi. Materi yang akan kami sampaikan yaitu untuk memenuhi tugas dari mata perkuliahan desain dan evaluasi organisasi yang diampu oleh Ibu Nurdiana. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota tim kami, yaitu Oh, you've got it all, and then some more. Desain organisasi adalah struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari berbagai keputusan dan tindakan manajer. Itu menurut Ivan Sevic, Konopaska, dan Matheson pada tahun 2007. Kemudian menurut Griffin tahun 2006, desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Pada umumnya, orang menganggap struktur organisasi adalah sama dengan desain organisasi. Tetapi pada realitanya, desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga bisa dikatakan, struktur adalah hasil dari desain organisasi. 6 elemen struktur organisasi. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan berperan memberikan tugas spesifik dan berulang. Yang kedua, departementalisasi merupakan dasar yang digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan. Yang ketiga, rantai komando ialah garis wewenang dari atas sampai dengan ke bawah. Kemudian yang keempat, rantai kendali dari atasan bisa mengatur bawahan agar lebih efektif dan efisien. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi mengartikan di mana letak pusat pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, formalisasi mengacu pada di tingkat mana pekerjaan tersebut dilakukan. Struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seorang saja, dan sedikit formalisasi. Struktur sederhana paling banyak dipraktikkan dalam usaha-usaha kecil, di mana manajer dan pemilik adalah orang yang satu dan sama. Kekuatan dari struktur ini adalah kesederhanaannya, yang mencerminkan dalam kecepatan, kefleksibelan, dan ketidakmahalan, serta dalam mengelola dan kejelasan akuntabilitas. Satu kelemahan utama adalah struktur ini sulit untuk dijalankan dimanapun selain di organisasi kecil, karena struktur sederhana menjadi tidak memadai tatkala sebuah organisasi berkembang karena formalisasi yang rendah dan sentralisasinya yang tinggi cenderung menciptakan kelebihan beban atau overload di puncak. Struktur birokrasi. Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Kekuatan utama birokrasi ada pada kemampuannya menjalankan kegiatan-kegiatan yang terstandar secara sangat efisien, sedangkan kelemahannya adalah dengan spesialisasi yang diciptakan bisa menimbulkan konflik-konflik subunit. Karena tujuan-tujuan unit fungsional dapat mengalahkan tujuan keseluruhan organisasi. Kelemahan besar lainnya adalah ketika ada kasus yang tidak sesuai sedikit saja dengan aturan, tidak ada ruang untuk modifikasi karena birokrasi hanya efisien sepanjang karyawan menghadapi masalah yang sebelumnya telah mereka hadapi dan sudah ada peraturan yang keputusannya terprogram dengan mapan. baik, selanjutnya yaitu kita tentang struktur organisasi. Selanjutnya yaitu struktur matriks. Struktur matriks adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang dan menggabungkan departementalisasi, fungsional, dan koordinasi. Struktur matriks dapat ditemukan di antara periklanan, perusahaan, pesawat terbang, lab, penelitian, dan pengembangan, perusahaan konstruksi, rumah sakit, atau lembaga-lembaga pemerintahan, universitas,
kapasitas perusahaan konsultan manajemen dan pada hakikatnya struktur matriks menggabungkan dua bentuk departementalisasi, yaitu fungsional dan produk kekuatan departemental produk. Misalnya, pada penyatuan para spesialis yang meminimalkan jumlah yang diperlukan sembari memungkinkan keunggulan dan pembagian sumber daya khusus keseluruhan produk, dan namun memiliki kelemahan, yaitu sulitnya mengkoordinasikan tugas para spesialis fungsional yang beragam agar kegiatan mereka rampung tepat waktu dan sesuai target, sehingga struktur ini akan lebih rumit daripada struktur yang lain. Karakteristik struktur paling nyata dari matriks ini adalah bahwa ia melakukan konsep satuan komando, sehingga karyawan dalam struktur matriks memiliki dua atasan, yaitu manajemen departemen fungsional dan manajemen produk. Karena itulah matriks memiliki rantai komando ganda. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi yang ada di tempat kami bekerja, yaitu di berdasarkan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 102 Tahun 2020 tentang pendidikan dengan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pendidikan Kota Mojokerto, yaitu struktur organisasi dinas perhubungan terdiri dari kursi pimpinan bahkan kepala dinas. Di bawahnya merupakan ada sekretaris yang membawai secara langsung, yaitu dua subbagian, yaitu subbag pendidikan program dan keuangan dan subbag umum dan bagian umum dan kepegawaian. Selanjutnya ada 3 bidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas, yaitu bidang lalu lintas, bidang angkutan jalan, dan bidang operasi. Menurut teori yang telah dibahas berkaitan dengan pembahasan tentang organisasi, itu dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi dinas perhubungan Kota Mojokerto merupakan struktur birokrasi di mana organisasi tersebut mempunyai tugas operasi yang rumit dan rutin, peraturan yang sangat diformalisasikan, tugas yang dikelompokkan ke dalam bagian-bagian, wewenang yang disentralisasi kepada kepala dinas, serta pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando pada atas komando, sehingga jika kepala dinas memiliki keputusan, maka bidang yang tersebut harus mengikuti dan berorientasi pada tujuan ini tercapainya visi misi dari mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.